Sekian perhatian. Dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu A12. Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kisah yang cukup horor. Kisah horor kali ini datang dari seorang wanita cantik yang baru berhasil bekerja sebagai pramugari. Kisah ini cukup horor karena di hari debut pertamanya ia terbang dan mulai bekerja sebagai pramugari. Wanita ini cukup malang karena di hari itu ia terkena syok berat dan hampir membuatnya kehilangan kesadaran, di mana ia diganggu oleh makhluk astral di dalam pesawat yang ia tumpangi. Bagaimana cerita ini bermulai, dan apa yang terjadi kepada wanita ini? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan subscribe, like, komen, dan share supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kejadian horor ini terjadi kepada wanita cantik pada 15 Desember 2015. Wanita cantik ini bernama Rena. Rena berhasil menjadi pramugari dan membuat bangga ibu serta adik-adiknya. Karena itu semua adalah impian semua keluarganya, bahwa Rena berhasil menjadi seorang pramugari. Ayah Rena sudah wafat, jadi mau tidak mau Rena lah yang menggantikan ayahnya untuk menjadi tulang punggung keluarga. Saat Rena mendapatkan gaji dari karyawan sangatlah cukup untuk membantu ibu Rena dan adik-adiknya yang belum sekolah. Pada saat itu penerbangan pertamanya Rena, rute pada penerbangan pertamanya adalah Jakarta-Pontianak. Rena sangat bersemangat di hari pertamanya terbang di udara. Saat seluruh kabin kru sudah masuk, Rena ditempatkan di bagian belakang sendirian. Karena cukup merasa aneh, kenapa dia ditempatkan sendiri di belakang? Karena seharusnya dia dibimbing oleh senior-seniornya. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat Rena dalam debut pertamanya. Karena dia harus menunjukkan kinerja terbaiknya di hari pertamanya ia terbang menjadi pramugari. Mulai menghitung jumlah penumpang yang bertotal 17 orang, kemudian memberikan laporannya kepada senior pramugari bernama Amira, untuk memastikan laporan penumpang. Amira mulai menghitung jumlah penumpang satu persatu dan jumlah yang ia dapat adalah 16. Berbeda dengan jumlah yang didapat oleh Rena. Amira kemudian datang ke belakang untuk menemui Rena, sekaligus menegurnya agar bekerja lebih teliti. Rena yang tidak mengerti apa yang terjadi, lalu Rena hanya diam saja sembari kaget kebingungan, karena menurutnya hitungan Rena tidak mungkin salah. Sebagai pemula dia tidak mau melawan seniornya. Kemudian Amira berbalik badan dan kembali ke tempatnya di depan, bersama pramugari yang lain. Karena tidak merasa puas hati, Rena berinisiatif untuk menghitung kembali jumlah penumpang dari belakang hingga ke depan, dan benar saja jumlah yang dia dapat adalah 17 orang. Karena dia masih ragu dengan pernyataan seniornya yang menyatakan bahwa hanya terdapat 16 orang. Rena menjadi tidak percaya diri, lalu dia mulai hitung lagi dari depan ke belakang, sembari kembali ke tempat ia harus berjaga. Namun hasilnya tetap saja dengan hitungan awalnya, yaitu angka yang dia dapat adalah 17. Setelah yakin dan memantapkan mentalnya, dia datang ke depan untuk menemui Amira dan berkata, "Mbak, angka yang saya dapat adalah 17 orang. Saya juga sudah menghitung 2 kali, namun jumlah penumpang saat ini adalah 17 penumpang. Mohon maaf, bukan bermaksud saya lancang, apa mungkin Mbak yang salah dalam mendata jumlah penumpang?" Atas hal tersebut Amira kemudian memberikan data manifest penumpang kepada Rena, dan membiarkan Rena menghitungnya sendiri. Benar saja jumlahnya 16, bukan 17. Ternyata Rena yang salah. Rena pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Kemudian dia meminta maaf, dan pamit ke posnya di belakang, untuk menenangkan diri. Rena terus merenung dan sedih, karena dia sudah melakukan satu kesalahan pertama pada tugas pertamanya. Di saat Rena sudah mulai menenangkan diri, tiba-tiba ada seorang perempuan menggunakan dress putih datang ke belakang. Wanita tersebut langsung menuju toilet, dan masuk langsung menutup pintu tanpa menguncinya. Melihat hal tersebut, Rena pun langsung bersiap-siap menunggu perempuan tersebut untuk keluar. Karena Rena juga bertugas untuk merapikan toilet agar tetap bersih dan dapat digunakan kembali oleh pengunjung yang lainnya. Namun hampir 30 menit penumpang tersebut tak kunjung keluar, sementara ada penumpang lain yang mengantri ingin menggunakan toilet tersebut. Rena dengan sigap menahan orang-orang yang ingin mengantri, karena dia tahu masih ada perempuan itu di dalamnya. Karena antrian semakin panjang, dan perempuan itu juga belum keluar. Pramugari senior Amira mulai berjalan ke belakang untuk melihat situasi di belakang. Amira pun bertanya kepada Rena, "Kenapa bisa seperti ini, Rena?" Rena pun menjelaskan kepada seniornya, bahwa masih ada orang di dalam toilet, dan belum keluar selama 1 jam lebih. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Amira pun meminta sebagian penumpang untuk menggunakan toilet yang ada di depan. Kemudian Amira memutuskan untuk mengetuk pintu tersebut, namun tidak ada jawaban dari dalam. Amira pun perlahan mulai membuka pintu toilet, dan ternyata, toilet itu kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Begitu kagetnya para penumpang melihat hal tersebut, jadi selama ini mereka mengantri toilet yang kosong. Rasa kesal pun mulai terlontar dari mulut para penumpang, bahkan beberapa dari penumpang mengajukan komplain ke maskapai. Karena menurut para penumpang mereka sudah dikerjai oleh Rena, dan mendapatkan pelayanan buruk oleh pramugarinya. Rena pun hanya bisa berdiri kebingungan, membisu, dan malu. Air matanya mulai keluar, namun ia mencoba menahannya. Nafasnya mulai sesak dan ia mulai kehilangan fokus. Ia merasa terpuruk, karena ia tahu di hari pertamanya terbang menjadi pramugari, menjadi hari terburuknya dan menjadi pengalaman terburuknya, yang tidak akan mungkin bisa ia lupakan seumur hidupnya. Rena pun mulai duduk terdiam menyesali atas semua tindakan yang sudah ia lakukan. Karena Rena sadar seharusnya ia tidak melakukan hal tersebut. Ia merasa menyesal kenapa ia bisa melakukan hal tersebut. Sudah 2 kali Rena melakukan kesalahannya. Rena pun mulai pesimis karena mungkin ini adalah penerbangan pertama dan terakhir untuknya. Selang beberapa lama, ketika semua penumpang sudah menggunakan toilet, dan di saat bagian belakang pesawat sudah kembali kondusif, para penumpang sudah tidak memakai toiletnya lagi. Rena pun penasaran dengan toilet itu. Ia membuka pintu toilet dan melihat toilet tersebut kosong dan tidak ada yang aneh pada toilet tersebut. Akhirnya Rena kembali duduk, dengan sedihnya Rena mulai menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dan menangis diam-diam di belakang sendirian. Ia merasa, karirnya terancam pada tugas pertamanya ini. Kemudian tiba-tiba terdengar suara toilet terbuka, dan perempuan dress putih yang pertama kali dilihat oleh Rena keluar dari toilet. Rena pun kaget dan syok, matanya terbelalak melihat sesuatu yang tidak bisa ia percaya. Perempuan itu hanya jalan membelakangi Rena, dan duduk di barisan tengah penumpang. Rena dengan kaki gemetar mulai berdiri perlahan-lahan, dan memberanikan dirinya untuk mendatangi barisan tengah. Namun, saat dia sampai, Rena pun tidak melihat satupun penumpang yang menggunakan dress putih. Seketika Rena terlihat kebingungan dan langsung nampak pucat. Rena mulai memperhatikan penumpang satu persatu, dan penumpang pun tampak risih melihat Rena mondar-mandir di bagian belakang pesawat. Pramugari senior Amira menyadari hal tersebut dan mulai mendatangi Rena. Ia berbisik ke Rena untuk menyuruh Rena datang ke belakang pesawat. Sampai di belakang, Amira menanyakan atas tindakan yang Rena lakukan. "Rena, kamu ini kenapa sih? Kok dari tadi saya lihat, kamu buat masalah terus?" Dengan muka panik, bingung, dan pucat karena ketakutan, Rena pun mulai menjelaskan ke seniornya Amira, bahwa perempuan yang pertama kali dia lihat masuk toilet itu, baru saja keluar dari toilet,
dan duduk di barisan tengah penumpang. Mendengar hal tersebut, Amira mulai mengatakan kepada Rena, "Kamu sadarkan kita berada di udara, saya tidak bisa mentolerir segala macam perilaku yang membahayakan penerbangan. Kamu akan langsung saya serahkan kepada petugas maskapai begitu kita mendarat. Jadi, tolong jangan buat keributan lagi. Sekarang kamu duduk saja di belakang, kamu cukup diam saja, dan berikan senyuman jika terdapat penumpang yang menemuimu. Kamu tidak harus bekerja lagi, dan jangan lakukan apa-apa, termasuk melayani penumpang." Rena begitu syok atas apa yang ia dengar. Rena mulai duduk dengan tatapan yang hampa, karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Amira dengan cepat meninggalkan Rena kembali ke tempat duduknya di depan bersama para pramugari yang lainnya. Tak terasa pesawat sudah mulai memasuki wilayah Kalimantan Barat. Di saat Rena sedang melamun sedih, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari dalam toilet. Ia mencoba menjernihkan pikirannya, berharap itu hanya halusinasi. Kemudian pintu toilet terbuka perlahan-lahan dari dalam, lalu Rena melihat sebuah tangan kurus, panjang, mulai merayap keluar dari toilet. Kemudian dengan cepat menarik Rena ke dalam toilet. Rena pun terseret ke dalam toilet, dan terkunci dari dalam. Seketika Rena pun teriak meminta tolong hingga seluruh penumpang terkejut mendengar suara Rena yang terdengar dari belakang. Para penumpang mulai berdiri dari kursinya dan melihat ke belakang. Para pramugari pun langsung bergegas berlari mencoba menenangkan penumpang, dan salah satu pramugari memberi info kepada kapten tentang masalah yang terjadi di belakang. Setelah mendengar seluruh permasalahannya, kapten pun menghubungi ATC Tower untuk meminta bantuan. Ketika mereka mendarat, dan tidak ada satupun pramugari yang berani ke belakang, tidak ada yang berani melihat dan menolong Rena pada saat itu. Rena dibiarkan berteriak sampai suaranya habis. Ketika pesawat sudah mendarat, ground staff langsung menaiki pesawat dan menuju ke belakang. Mereka mencoba membuka pintu toilet dengan alat-alat emergensinya. Mereka terkejut ketika pintu toilet berhasil dibuka. Mereka menemukan Rena dalam keadaan melamun. Rena seperti seseorang yang tidak sadar. Rena terlihat seperti orang linglung. Padahal di dalam toilet tersebut tidak ada apa-apa, normal seperti toilet pada umumnya. Teman-temannya mulai panggil-panggil namanya, namun tidak ada respon dari Rena. Akhirnya para staf memutuskan membawa Rena ke ruang perawatan. Sesampainya di ruang perawatan, Rena mulai meneteskan air mata. Rena terbayang wajah ibunya, serta wajah adik-adiknya, wajah kerabat-kerabat dekatnya yang kecewa dengan hal yang sudah terjadi malam ini. Kemudian ia mendengar suara anak-anak pramugarinya berkumpul di depan pintu perawatan yang tertutup. Rena mendengar hal yang akan mengganggu pikirannya seumur hidupnya. Ternyata kejadian tersebut adalah disengaja yang dilakukan oleh para seniornya. Untuk semua pramugari baru yang satu tim dengan seniornya tersebut dibiarkan duduk di belakang sendirian. Karena ada sebuah kejadian yang membuat setiap pramugari yang duduk di belakang tersebut selalu tidak pernah kembali bekerja. Usut punya usut, ternyata dulu ada pramugari baru yang menghilang, dan ditemukan meninggal di apartemen Pontianak. Kebetulan Rena menaiki pesawat yang sama yang dinaiki oleh pramugari tersebut. Kabarnya pramugari tersebut dilecehkan dan diperkaos di toilet tersebut, hingga akhirnya dibawa ke apartemen dan meninggal di sana lalu gentayangan. Beberapa hari kemudian Rena telah diaudit oleh dokter dari maskapai, dan ia dinyatakan memiliki skizofrenia. Rena tidak sehat secara mental untuk menjadi pramugari, dan seakan untuk menambah penderitaannya, Rena pun juga terancam mendapat sanksi, yaitu sebuah sanksi yang menyatakan perilaku mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam penerbangan. Hingga Rena dipastikan, tidak akan bisa bekerja lagi menjadi pramugari, di maskapai manapun. Untuk yang belum tahu sobat kisah viral, skizofrenia adalah gangguan mental akut yang cukup serius, di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan hayalan dan realita. Ditandai dengan perilaku abnormal, seperti delusi dan halusinasi, sehingga tak jarang penderitanya dianggap tidak waras. Semoga kisah nyata ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga share. Karena siapa tahu atas kisah ini bisa menginspirasi kalian di luar sana, agar senantiasa lebih berhati-hati, dan selalu berdoa. Agar selalu dijaga, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar atas kisah ini. Semoga atas cerita yang sudah kisah viral sampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya. Meow.